택시. 아니요, 선생님. 저 택시 타면 늦어요. 제가 택시 타기만 하면 바로 버스가 오더라고. 택시 잡으면 버스 올 거야. 야, 정답. 지각이냐? 나 병원 쪽에 갈 일 있으니까 타. 데려다 줄게. Kisah diawali saat Jung Daen akan bersiap berangkat kerja. Daen yang merupakan seorang perawat akhirnya memutuskan untuk pindah tugas ke poli kesehatan jiwa yang sebelumnya Daen bertugas di poli penyakit dalam. 이거는 다 못 먹냐? 응? Setelah sampai di rumah sakit, Daen bertemu dengan kepala perawat Song Hyo Sin. Kepala perawat Song juga memberitahukan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh Daen saat sedang bertugas. Bahkan kepala perawat Song juga menjelaskan kepada Daen bahwa beberapa fasilitas di dalam poli kesehatan jiwa sengaja dibuat khusus untuk menghindari bahaya yang bisa ditimbulkan kepada pasien di poli kesehatan jiwa tersebut. 샤워기 줄이 없이 전부 매립돼 있어. 0.5mm 이상 되는 그런 굵은 펜을 들고 다니고 네. 시전을 가지고 다니면 안 된다. Daen pun diminta untuk bergabung ke dalam tim kepala ruangan Park Soo-yeon. Serta Daen juga diminta untuk ikut bersama dengan perawat Min Dol-rae untuk berkeliling poli kesehatan jiwa untuk mengetahui setiap bagian ruangan yang ada di dalam poli kesehatan tersebut. Walaupun Daen telah 3 tahun menjadi seorang perawat, namun banyak hal yang juga harus kembali Daen pelajari setelah ia pindah tugas ke poli kesehatan jiwa. Namun keputusan Daen untuk pindah ke poli kesehatan jiwa menjadi pertanyaan bagi perawat lainnya. Hong Jung-ran yang juga merupakan perawat dan teman masa kuliah Daen juga ikut membantu Daen agar mengetahui berbagai hal di poli kesehatan jiwa. 그리고 Tidak lama kemudian Soo-yeon meminta agar Daen untuk mengecek kondisi pasien bernama Orina yang menempati kamar privat. Sementara itu, Ibu Orina berkonsultasi dengan Dr. Hwang Yo-hwan mengenai kondisi Orina yang belakangan ini tidak bisa tidur dan berbicara dengan tidak jelas. Bahkan Orina sering membuka semua pakaiannya dan menari begitu saja. Namun menurut Yo-hwan, Orina mengalami gejala bipolar. Namun saat Daen menemui Orina, Orina mengatakan bahwa dirinya tidak sakit. Bahkan keputusan untuk datang ke rumah sakit itu juga karena keinginannya sendiri. 언제든 태어날 수 있는 걸로 알고 있는데요. 자의가 아니라 제가 아픈 사람 같으세요? 그게 Sayangnya apa yang dikatakan oleh Orina kepada Daen justru membuat Yo-hwan memutuskan untuk melakukan opname protektif kepada Orina. Hal tersebut rupanya harus memerlukan persetujuan dari 2 orang wali dikarenakan Orina telah memiliki suami. Maka pihak rumah sakit juga meminta agar suami Orina ikut menandatangani surat persetujuan tersebut. Saat Ibu Orina datang mengembalikan surat persetujuan rawat tersebut kepada Daen, Daen merasa ada hal yang aneh dengan salah satu tanda tangan yang tertera di dalam surat. Daen bahkan melaporkan hal tersebut kepada kepala perawat Song. Awalnya Ibu Orina bersikeras mengatakan bahwa tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan dari suami Orina. Namun setelah kepala perawat Song menjelaskan semuanya, Ibu Orina pun hanya bisa terdiam. 보여주세요. 네, 선생님. 그럼. Ibu Orina pun meminta bantuan Daen untuk bisa memberikan anggur kesukaan Orina. Bahkan Ibu Orina menceritakan bahwa sejak kecil anaknya tersebut selalu unggul dari teman-temannya sebaya sejak kecil. 이런 데 있을래 아니에요. 동의서는 언제쯤? Saat Daen kembali datang menemui Orina untuk memberikan makanan yang diberikan ibunya, Orina mengatakan bahwa ibunya sengaja untuk mengurungnya di rumah sakit karena mengetahui bahwa dirinya menyukai pria lain selain suaminya.
실은 남편 말고 사랑. Setelah keluar dari kamar rawat Orina, Daan justru bertemu dengan Yowan. Rupanya Yowan dulunya merupakan guru les Daan. Yowan mempertanyakan alasan Daan pindah ke poli kesehatan jiwa. Bahkan Yowan berpikir bahwa Daan pindah karena mengikuti dirinya. Daan pun menjelaskan bahwa alasan dirinya pindah bukanlah untuk mengikuti Yowan. Daan juga menceritakan kepada Yowan apa yang baru saja Orina katakan. Akhirnya Yowan bersama kepala perawat Song dan Daan kembali bertemu dengan ibu Orina. Rupanya Orina terobsesi dengan seorang pria yang pernah ia temui. Bahkan Orina rela membuntuti pria tersebut sehingga pria tersebut melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Suami Orina bahkan tidak mengetahui apa yang selama ini dilakukan oleh Orina. 그놈 스토킹했다고요. Setelah mendengar penjelasan dari ibu Orina, Daan kembali mengecek kondisi Orina ke dalam kamar rawatnya. Orina justru mengatakan bahwa ia harus segera keluar dari rumah sakit tersebut karena pacarnya akan mencarinya. Namun Daan justru mengatakan bahwa ibu Orina menceritakan bahwa apa yang terjadi antara Orina dengan pria tersebut hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Mendengar perkataan Daan membuat Orina marah sehingga menampar Daan dan lari keluar dari kamar rawatnya. Bahkan Orina membuka seluruh pakaiannya dan terus menari di lorong rumah sakit. 나야, 엄마한테 말해봐. 엄마가 다 해줄게. Untung saja Suyon dan perawat Yunman John bersama dengan Yuan segera datang menghentikan perbuatan Orina. Sayangnya tanpa sengaja Daan justru terpeleset akibat Orina yang sempat buang air kecil saat akan dibawa oleh Yuan. Setelah selesai bertugas, Yuan mengajak Daan untuk bertemu. Daan pun mempertanyakan bipolar yang dialami Orina karena Daan tidak ingin lagi membuat kesalahan. Menurut Yuan, Orina selama ini hidup dengan aturan yang dibuat oleh ibunya dan hidup dengan sangat anggun. Namun saat gejala bipolarnya muncul, Orina akan menjadi orang yang sangat berbeda. Ia bahkan akan menjadi sangat aktif dan tidak berhenti berbicara. Bahkan bisa saja mengalami halusinasi atau delusi. Yuan juga meminta agar Daan merahasiakan bahwa Yuan dulunya merupakan guru les Daan karena Yuan tidak ingin disalahkan jika Daan berbuat kesalahan. 반대로 뭐가 부족하면 정신병에 걸리고. 아니 뭐 그거는 아니지만 아마 오리나님은 마음의 면역력이 떨어지면 오는 데야. 뼈 부러지면 정형외과 가고 감기 걸리면 내과. Tidak lama kemudian Song Yuchan juga merupakan teman Daan muncul yang membuat Yuan justru kabur. Rupanya Yuchan gagal masuk jurusan kedokteran. Hal tersebut membuat Yuchan sangat kesal kepada Yuan karena sebelumnya Yuan lah yang menyarankan Yuchan untuk memilih jurusan kedokteran. 의대문광도 손해배상 청구해야 되는데. 야 대학 내내 그러고 추천해야 했다며 이제 그만해도 되지 않았냐? Saat akan pulang, Daan meminjam meja pingpong milik Yuchan. Namun setelah berada di rumah Daan, Yuchan menanyakan apa yang dilakukan Daan di hari pertama ia pindah tugas. Mendengar cerita Daan yang baru saja mendapat tamparan dari Orina membuat Yuchan justru memberitahukan cara bagaimana agar saat terkena pukulan Daan merasa tidak sakit. Namun cara yang diajarkan oleh Yuchan justru tidak berhasil. 제대로. 됐다. 제대로다. 안 아프지? 아파. 그것도 엄청. Keesokan harinya Daan kembali mendatangi kamar rawat Orina dan memberikan obat. Akhirnya suami Orina mengetahui apa yang terjadi pada Orina. Bahkan suaminya juga bertemu dengan Yuan. Yuan pun menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada Orina berkemungkinan karena selama ini dirinya hidup di balik topeng. Yang bisa dibilang Orina menjalani hidup bukan tentang jati dirinya sendiri. Keesokan harinya ibu Orina kembali datang dengan membawakan anggur yang menurut ibunya Orina sangat menyukai anggur. Namun saat Daan datang memberikan anggur tersebut kepada Orina, Daan melihat semua anggur yang dibawakan ibu Orina selama ini tidak dimakan oleh Orina. Orina pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia tidak menyukai anggur karena saat kecil ia pernah tersedak buah anggur. Namun karena menurut ibunya anggur merupakan buah yang bagus, Orina juga berusaha untuk memakannya.
Bahkan untuk hal-hal lain seperti pakaian, makanan lainnya, bahkan suami pun Orina berusaha untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh ibunya. Walaupun semua hal tersebut bertentangan dengan keinginan Orina. Sementara itu, Dr. Kong Cheol-woo justru mendapat pasien yang terobsesi dengan bunyi jarinya sendiri. Bahkan Cheol-woo telah memberikan berbagai cara agar pasien bisa mengalihkan pikirannya dari suara jari tersebut. Namun hal tersebut justru tidak berhasil. 이러면 되겠다. 감사합니다. 주머니에 손 넣고 있으면 건방져 보이지 않을까요? Keesokan harinya ternyata wasir yang diderita Chu-woo kembali kambuh. Yuhwan yang mengetahui hal tersebut menawarkan diri untuk membantu Chu-woo untuk membuat janji dengan dokter di bedah kolorektal yang juga kebetulan merupakan teman dari Yuhwan. Akhirnya Chu-woo mendatangi poli kolorektal yang ternyata dokter yang dimaksud oleh Yuhwan adalah Dong Go-yun yang merupakan pasien Chu-woo yang terobsesi dengan bunyi jarinya sendiri. 손으로 좀 만질게요. 네. Sedangkan Daeun merasa khawatir dengan kondisi Orina. Ia bahkan bertanya kepada kepala perawat Song cara apa yang bisa ia lakukan untuk membantu pasien agar segera membaik. Kepala perawat Song pun mengajak Daeun untuk menemui Orina dan memberikan harapan kepada Orina bahwa ia bisa sembuh jika sedikit saja mau membuka hatinya. 맞이할 준비가 됐다면요. 저희들은 환자분들의 마음에 Tidak lama kemudian ibu Orina datang menemui Orina dan membawakan sebuah anggur. Saat itulah Orina mulai menolak anggur pemberian ibunya dan mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan selama ini karena harus hidup dalam aturan yang dibuat oleh ibunya. Bahkan untuk berteman dan menikah pun semua diatur oleh ibunya. Ia yang kini berusia 43 tahun tidak bisa melakukan hal yang membuat dirinya benar-benar merasa bahagia karena terus diatur oleh ibunya. 엄마 말대로 하면 남들도 Keesokan harinya Orina meminta kepada Daeun agar ia tidak dipertemukan dengan ibunya. Dan saat ibu Orina datang ke rumah sakit, Daeun menyampaikan hal tersebut yang membuat ibu Orina merasa kesal dan menuduh para perawat salah merawat Orina. Daeun pun mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh ibu Orina hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh ibunya juga. Merasa melakukan hal yang terbaik untuk anaknya, tanpa peduli bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak disukai oleh anaknya. Daeun juga mengatakan bahwa ia sebagai anak sangat tahu bahwa apa yang dilakukan oleh ibunya semuanya karena ibunya menyayanginya. Namun saat-saat yang membuat ia merasa senang saat ibunya memberikannya kepercayaan bahwa anaknya bisa dan mampu melakukan berbagai hal dan hanya mengawasi dari kejauhan. Daeun pun meminta agar ibu Orina juga memberikan kepercayaan tersebut kepada Orina. Keesokan harinya ibu Orina kembali datang menemui Orina. Bahkan ibunya juga membawakan berbagai macam buah-buahan yang akhirnya membuat hubungan keduanya membaik. Begitu juga dengan kondisi Orina yang perlahan membaik. Hal tersebut membuat Daeun merasa senang. Bahkan Yuhwan yang melihat sikap Daeun merasa heran. 너 왜 이렇게 신났어? 쌤, 제가 생각을 해봤는데 저 정신과로 Tiba-tiba salah seorang pasien tersedak yang membuat para perawat lainnya harus menangani hal tersebut dan meminta Daeun untuk mengantarkan pasien lainnya ke poli bedah kolorektal. Di sana Daeun justru bertemu dengan Go-yun. Awalnya Daeun diminta untuk tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh pasien yang ia bawa. Namun Daeun justru berusaha untuk merespon apa yang dikatakan oleh pasiennya. Apa yang dilakukan oleh Daeun justru membuat Go-yun kagum. Bahkan obsesinya terhadap bunyi jari berhenti seketika. Sayangnya saat istirahat makan siang, Daeun justru mendengar pembicaraan kepala perawat poli penyakit dalam dengan kepala perawat Song, yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Daeun selama di poli penyakit dalam membuat banyak perawat lainnya merasa kesulitan. Hal tersebut yang membuat dirinya menyarankan Daeun agar pindah ke poli kesehatan jiwa.
Namun menurut Kepala Perawat Song, apa yang dilakukan Daan di Poli Kesehatan Jiwa justru membuat banyak pasien merasa senang. Apa yang dikatakan oleh Kepala Perawat Poli Penyakit Dalam membuat Daan kembali teringat masa-masa ia bertugas di Poli Penyakit Dalam. Yang sebenarnya apa yang ia lakukan hanyalah membuat para pasien merasa nyaman. Namun bagi perawat yang lainnya, apa yang dilakukan oleh Daan hanyalah memperlambat proses mereka merawat pasien. 늦었어요. 다은 쌤 간호사 한 명이 맡아야 되는 환자가 몇 명인 줄 알아? 자는 환자들 다... 왜 이렇게 오래 Bahkan 걸렸어요? Kepala Perawat Poli Penyakit Dalam sampai meminta Daan untuk pindah ke Poli Kesehatan Jiwa. 내가 볼 땐 다은 쌤은 그쪽이 더 잘 맞을 것 같은데. 간호사들이 좀 힘들어하죠. Mendengar apa yang dikatakan oleh kepala perawat tersebut membuat Daan sedih. Ia bahkan datang ke restoran milik keluarga Yuchan. Yuchan bahkan mengajak Daan untuk berjalan-jalan. 이번엔 뭔데? Keesokan harinya ibu Daan meminta agar Daan untuk membawa kue beras untuk dibagikan kepada rekan-rekan Daan di rumah sakit. Di dalam bis, Daan justru bertemu dengan Go-yun yang justru tertarik dengan kue beras yang dibawa oleh Daan. 아, 진짜요? 술 냄새인데. Saat dalam perjalanan, Go-yun tersadar bahwa selama di dalam bis bersama Daan, ia sama sekali tidak membunyikan jari-jarinya. Go-yun pun kembali teringat dengan perkataan Chu-woo yang mengatakan bahwa Go-yun untuk fokus ke hal yang ia sukai. Namun Go-yun justru berpikir bahwa ia berhenti membunyikan jarinya karena ia menyukai kue beras yang dibawa oleh Daan. Setelah sampai di rumah sakit, Daan justru mendengar para perawat mengeluhkan sikap seseorang yang sangat lambat dalam bekerja. Daan justru merasa bahwa para perawat sedang membicarakan dirinya. Namun ternyata para perawat sedang membicarakan salah seorang dokter. Daan pun kembali bertugas seperti biasanya. Ia diminta untuk mengurus proses kepindahan salah seorang pasien bernama Kim Sung-sik yang menderita kecemasan yang berlebihan. Daan pun datang memeriksa Sung-sik ke dalam ruangannya. Namun saat Daan menanyakan mengenai stiker yang ditempelkan oleh Sung-sik, Sung-sik justru terlihat sangat khawatir dan berusaha untuk meminta maaf kepada Daan. Sementara itu salah seorang pasien sedang meminta alat tulis kepada Dulre. Namun Dulre menolak. Dulre pun menceritakan hal tersebut kepada Yohwan. Namun Yohwan justru mengizinkannya. Menurut Yohwan, pasien tersebut membutuhkan tempat untuk dirinya menyalurkan perasaan agar bisa membantu proses pengobatan. Saat sedang menyiapkan dokumen kepindahan untuk Sung-sik, pasien yang mengalami kecemasan berlebihan, Daan pun membaca catatan medis selama Sung-sik dirawat. Ternyata awalnya Sung-sik hanya merasa kesulitan untuk tidur. Sung-sik justru berpikir bahwa hal tersebut karena ia terlalu banyak memikirkan pekerjaan. Namun semakin hari Sung-sik justru makin kehilangan kepercayaan dirinya. Rupanya hal tersebut terjadi karena Sung-sik selalu ditindas oleh atasannya. Apapun yang dilakukan oleh Sung-sik selalu dianggap salah oleh atasannya. Hingga akhirnya setiap kali melihat atasannya, Sung-sik justru kehilangan fokus dan merasa cemas. Bahkan setelah atasannya melarangnya untuk ke toilet, membuat Sung-sik justru merasa takut untuk berada di toilet. Untuk mengalihkan kecemasannya, dokter juga meminta Sung-sik untuk melakukan apa yang ia sukai, seperti memelihara kucing. Namun karena terus-terusan ditindas oleh atasannya, membuat Sung-sik justru semakin depresi. Setelah membaca catatan medis milik Sung-sik, membuat Daan merasa sedih. Saat Chu-woo datang bersama dengan Dr. Cha Min-seo, Daan pun mempertanyakan apakah memiliki kecemasan yang berlebihan akan membuat seseorang sulit hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Mendengar penjelasan Chu-woo dan Min-seo membuat Daan sadar bahwa dirinya juga memiliki gejala kecemasan yang berlebihan. 불안장애 환자들이 자기한테 병이 있는지를 모르고 알아도 병원을 잘 안 온다는 거야? 네, 맞아요. 평소에 좀 걱정이 많은 스타일이에요? 저요? 조금요? 이 불안장애의 3대 증상 중에 하나가 Sementara itu Go-yun justru masih teringat dengan kue beras yang dibawa oleh Daan.
Bahkan Goyun lupa dengan obsesinya terhadap bunyi jari. 한 번도 안 꺾네요. 그러게요. 서로를 안 꺾고도 Sedangkan Dulre yang masih merasa kesal dengan keputusan Yuan sebelumnya justru meminta Yuan untuk memeriksa pasien di jam istirahat. Padahal di saat itu ada Chulwu yang sedang bertugas. Namun Dulre tetap memaksa agar Yuan yang memeriksa pasien tersebut. 환자 맡기는 거? 그런 거예요? 처방된 소화. Namun Yuan yang merasa tidak senang dengan hal tersebut justru datang membawa keluarga pasien dan meminta agar Dulre yang saat itu akan istirahat makan menemani keluarga pasien tersebut terlebih dahulu. 세요. 에? 오늘 우리 병동 이렇게 처음. Hal tersebut membuat Dulre merasa kesal dan menceritakan kejadian itu kepada Jungran. Namun Daeun yang melihat membuat dirinya justru berpikir bahwa Dulre dan Jungran sedang membicarakan dirinya. 한심해 진짜. Bahkan saat makan bersama dengan Dulre dan Jungran dan salah seorang perawat dari poli penyakit dalam, Daeun terlihat tidak percaya diri. Bahkan saat membawakan kue beras yang ia bawa sebelumnya. Untung saja tidak lama kemudian Goyun yang sejak awal menyukai kue beras yang dibawa oleh Daeun datang dan memakan kue beras tersebut. 하는 거랑 확실히 맛이 다르네요. Setelah jam istirahat berakhir, Daeun diminta untuk memberikan obat kepada Sungsik. Namun Sungsik justru meminta agar Daeun mengizinkannya menemui kucing peliharaannya. Daeun pun berusaha mencari cara agar Sungsik bisa melihat kucingnya. Sayangnya cara yang dilakukan oleh Daeun justru membuat Sungsik mengamuk karena ingin menemui kucingnya secara langsung. Kejadian tersebut membuat Suyun menegur Daeun. 우리 후쿠 선장 찾아와야겠어요. 김정식님 이제 그만 주사 맞으셔야 돼요. 이러시면 좀 그만 좀 해줘. 휴지선 나가시게요. 아니 주사만 놨어야지 뭐 하는 거야 도대체? 죄송합니다. Malam harinya Daeun bersama dokter dan para perawat lainnya makan malam bersama. Namun acara makan malam tersebut membuat kubu perawat dan kubu dokter menjadi saling mengutarakan kekesalan mereka. Bahkan kedua kubu melakukan perlombaan yang akhirnya membuat kubu dokter harus mentraktir kubu perawat setiap harinya. Namun Daeun yang merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan justru meminta izin kepada Suyun agar dirinya diizinkan untuk balik ke rumah sakit untuk membantu mencarikan rumah sakit yang baru untuk Songsik. Namun Suyun menolak karena menurut Suyun hal tersebut telah diserahkan kepada para perawat malam. Jika Daeun kembali ke rumah sakit itu artinya Daeun mencampuri tugas mereka. Sedangkan Yuan mengajak Dulre bertemu. Rupanya sebelumnya Yuan pernah menyatakan perasaannya kepada Dulre. Namun Dulre belum memberikan jawaban apapun kepada Yuan. Yuan pun kembali menanyakan hal tersebut. Sayangnya Dulre justru berpikir bahwa dirinya yang hanya seorang perawat biasa tidak cocok dengan Yuan yang merupakan anak dari kepala rumah sakit. Bahkan seluruh anggota keluarga Yuan juga merupakan dokter. 형제분들도 다 의사 선생님이시고 그런 집안 저 만나는 거 평생 돈 밟는 거예요. 들쌤 같은 사람. Sedangkan Suyun bersama dengan kepala perawat Song membahas mengenai apa yang telah dilakukan oleh Daeun. Namun menurut kepala perawat Song, apa yang dilakukan oleh Daeun merupakan hal yang biasa terjadi kepada para perawat baru. Bahkan Suyun saat baru menjadi perawat pun melakukan berbagai kesalahan. Kepala perawat Song pun meminta agar Suyun tidak marah kepada Daeun. 우리가 바쁘게 사느라고 그거 잊고 살았네. 욕하는 사람은 정당은 하나일걸? Sementara itu Daeun kembali ke rumah sakit. Masih terus berusaha mencari informasi mengenai rumah sakit yang bisa menerima Sungsik. Namun tidak lama kemudian Suyun datang dan memberikan nasihat serta membantu Daeun. Rupanya Dulre bersama Jungran juga datang ke rumah sakit untuk membantu Daeun. 아직 병원생활 계신가? 선생님도 오셨어요?
어머, 야. Keesokan harinya saat akan berangkat kerja, Go-yun justru sengaja untuk menunggu Da-eun di halte bus. Go-yun pun sadar bahwa yang membuat ia lupa dengan bunyi jarinya bukanlah kue beras, melainkan Da-eun. Setelah berada di rumah sakit, Da-eun kembali menemui Sung-sik dan menyiapkan Sung-sik untuk dipindahkan ke rumah sakit yang lainnya. Malam harinya Yu-chan mengantarkan ayam pesanan Go-yun. Namun setelah kembali ke restorannya, Yu-chan justru bertemu dengan teman-temannya yang bekerja kantoran. Hal tersebut tiba-tiba membuat Yu-chan merasa sesak nafas. Kejadian tersebut pun dilihat oleh Go-yun. Go-yun pun berusaha membantu Yu-chan, namun Yu-chan justru beralasan bahwa dirinya hanya merasa sakit perut. Go-yun pun terus berusaha untuk membantu Yu-chan, namun tidak lama kemudian Da-eun datang. 네, 괜찮아요. 전혀 안 괜찮아 보여, 너. 여기가 찹쌀떡이 뭐야, 이거? 너. Rupanya Yu-chan telah lama mengenal dan akrab dengan Go-yun. 그 여한쌤 친구가 동쌤이었구나. 어쩐지 하는 짓이... Sementara itu, Go-yun justru berusaha mencari tahu apa yang diderita oleh Yu-chan. Keesokan harinya, Da-eun diminta untuk mengajak mahasiswa praktek untuk berkeliling poli kesehatan jiwa. Namun, saat berada di dalam kamar rawat Kim Seo-wan, salah seorang pasien yang berhalusinasi bahwa dirinya berada di dalam dunia game, bahkan sulit membedakan dunia nyata dan dunia game, Seong-jae yang merupakan mahasiswa praktek justru mengatakan kepada Seo-wan bahwa semua yang Seo-wan katakan berasal dari game yang ia mainkan. Hal tersebut justru membuat Seo-wan merasa marah. 내가 안타까워서 그랬어요. 진정하세요. 네. 서원님 진정하세요. 서원님 괜찮아요. Dulre pun mengambil alih untuk memberikan pengarahan kepada para mahasiswa praktek tersebut. Lagi-lagi apa yang dilakukan oleh Seong-jae justru membuat Dulre menegurnya. Karena penasaran dengan alasan Dulre menolaknya, Yu-won kembali datang menemui Dulre. Namun Dulre justru mengatakan bahwa alasannya menolak karena dirinya bisa melihat hantu. 바쁘죠. 바쁜데요. 환자를 그냥 내버려 둘 수는 없어요. 저 귀신 봐요. Yu-won pun menceritakan hal tersebut kepada Min-seo dan Chul-woo, namun keduanya justru mengatakan itu artinya Dulre sangat membenci Yu-won. 또 없다. 왜요? 무슨 일 있어요? 야, 황쌤 누구 좋아해요? Saat konferensi mengenai pengobatan untuk gangguan panik, Seong-jae justru menghilang. Namun Go-yun yang merupakan dokter bedah justru ikut dalam konferensi tersebut. Rupanya Da-eun juga datang dalam konferensi tersebut yang membuat Go-yun merasa sangat senang. Saat konferensi berlangsung, tidak lama kemudian Seong-jae juga datang. Yo-won yang memimpin konferensi pun meminta agar para peserta konferensi untuk duduk berpasang-pasangan dan melakukan beberapa uji coba. Da-eun pun memutuskan untuk mengajak Seong-jae untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Yo-won. Namun saat Seong-jae melakukan hal tersebut, ia justru merasakan tidak nyaman. Saat dalam perjalanan pulang, Go-yun justru melihat Yu-chan akan dibawa dengan ambulans. Lagi-lagi Yu-chan menjelaskan kepada Go-yun bahwa dirinya hanya sakit perut. Keesokan harinya saat akan makan, Yu-won kembali mendekati Dulre. Namun Dulre justru mengatakan bahwa ia sedang makan bersama seorang hantu. Hal tersebut justru membuat Yu-won merasa takut.
Sementara itu, saat sedang mendapat pengarahan, Seong-jae kembali meminta izin untuk ke toilet. Namun, Soo-yun melarangnya. Untung saja, Daeun yang mulai mengetahui kondisi Seong-jae membantu Seong-jae untuk bisa ke toilet tanpa sepengetahuan Soo-yun. Merasa penasaran dengan gangguan panik, Daeun pun kembali menemui Hyo-won. Hyo-won justru berpikir Daeun datang menemuinya untuk mengetahui kondisi Yu-chan. 정생 뭐예요? 뭐 유찬이 공황장애 때문에 그래요? 유찬이가 공황장애예요? Akhirnya Go-yun menceritakan kondisi Yu-chan kepada Daeun. Go-yun pun meminta agar Daeun menanyakan hal apa yang membuat Yu-chan sampai bisa dalam kondisi seperti sekarang ini. Namun menurut Daeun, Yu-chan selalu menceritakan segala hal kepadanya. Tetapi jika ada hal yang tidak diceritakan, itu artinya Yu-chan tidak akan pernah mengatakannya. Daeun justru meminta agar Go-yun lah yang langsung menanyakan hal tersebut kepada Yu-chan. 잘 부탁드릴게요. 유찬이 그 자식이 그래요? Keesokan harinya, Yoo-won kembali menemui Deol-rae. Ia pun mengatakan kepada Deol-rae apapun kondisi yang dialami Deol-rae, ia tetap akan menerima Deol-rae. Namun, Deol-rae masih merasa bahwa dirinya dan Yoo-won terhalang status sosial. 무좀도 있어요. 무좀 말고 뒤꿈치가 하얗던 팔꿈치가 검던 남들 몰래 결혼했었어도 상관이 없고 아이가 10명 있었. Sementara itu, Go-yun justru mengajak Yu-chan ke suatu tempat untuk menanyakan kondisi gangguan panik yang dialami oleh Yu-chan. Begitu juga dengan Daeun, ia mengajak Seong-jae untuk bertemu. Ternyata sebelumnya Yu-chan bekerja di sebuah perusahaan besar. Bahkan Yu-chan juga memiliki kemampuan yang sangat baik. Sayangnya, Yu-chan yang tidak mampu menerima berbagai tekanan yang ia hadapi di perusahaan yang membuat Yu-chan justru merasa seperti orang yang tenggelam. Berbeda dengan Yu-chan, Seong-jae justru merasa tidak mengetahui alasan ia mengalami gangguan panik tersebut. Daeun pun meminta agar Seong-jae menjalani pengobatan agar ia bisa tetap menjadi seorang perawat. Sedangkan Go-yun meminta agar Yu-chan untuk mau bercerita atau berbagi dengan orang-orang yang nyaman menurut Yu-chan. 덜 불안하지? 네, 맞아요. 동생이 싫어해서 그렇지. 그러니까 동생 역할할 정신이 아픈 거니까. 내가 내 정신 하나 제대로 컨트롤 못하는. Malam harinya Yu-chan datang menemui Daeun dan mengatakan bahwa dirinya mengalami gangguan panik dan meminta Daeun untuk menemani dirinya ke bioskop karena selama ini Yu-chan merasa takut ke bioskop. Namun Daeun menolak. Daeun justru meminta Yu-chan untuk datang berkonsultasi ke rumah sakit karena dirinya telah mendaftarkan Yu-chan untuk menjalani konsultasi. 너 내일 병원이나 와. 외래에 너 진료 잡아놨어. 뭐야, 너 알고 있었어? Keesokan harinya Yu-chan datang ke rumah sakit. Begitu juga dengan Seong-jae. Malam harinya Go-yun datang menemui Yu-chan. Namun Yu-chan justru mengatakan bahwa dirinya menjalani pengobatan hanya karena Daeun telah mendaftarkannya. Namun Go-yun justru mengatakan bahwa ia menyukai Daeun. 말 잘 들으니까 얼마나 이뻐. 형 미안한데 형 때문 아니니까 공치사 하지 마요. Sementara itu Daeun bermain pingpong bersama para pasien. Sayangnya Daeun justru kalah. 환자분들하고 탁구도 치고. 환자분들이 다 다은쌤하고만 치려고 하던데요? Namun tiba-tiba saja salah seorang pasien justru mengamuk dan melemparkan beberapa benda yang juga mengenai kepala Tuan Yun. Setelah selesai menangani pasien tersebut, Daeun pun membantu mengobati luka di kepala Tuan Yun. Daeun juga meminta bantuan Tuan Yun untuk mengajarinya bermain pingpong. 보시면 꼭 CT 찍어 보셔야 돼요. 그냥 공만
Malam harinya Daen mendapat tugas malam dan diminta untuk mengawasi Jung Haram, seorang pasien yang menderita delusi paranoid. Namun setelah memeriksa Jung Haram, Daen justru dimarahi oleh Jung Haram yang membuat Daen lepas kontrol bersikap kasar kepada Jung Haram, yang membuat Suyun kembali menegur Daen. 아이, 그게... 빨리 내 3천만 원 달라고요! 제가 안 훔쳤다니까! 네, 3천만 원 달라고요. 무슨 일이세요? Setelah selesai memastikan seluruh pasien telah tidur, Tuan Yun justru membantu Daen dan Jungran untuk bisa membawa makanan dari luar rumah sakit. Namun tiba-tiba saja Suyun datang. Untung saja Tuan Yun dengan cepat bisa mengalihkan perhatian Suyun. 맛있겠다. 윤보호사님도 같이 드세요. 아이고, 난 됐어요. 진짜 자, 한 젓가락만. 응? 라면 몸에 좋지도 않은 걸 이걸 자꾸 먹어. Sayangnya Jung Haram justru datang dan mengatakan bahwa Daen mengambil uangnya untuk membeli makanan dari luar rumah sakit. Suyun yang mendengar hal tersebut langsung memeriksa tempat sampah. Benar saja, Suyun menemukan bekas makanan yang membuat Daen dan Jungran dimarahi oleh Suyun. 병동내 배달 음식 반입 금지 몰라? 잘못했습니다. 죄송합니다. Setelah pergantian jam perawat, Dulre justru bertemu dengan Hyowan. Namun hal tersebut membuat Hyowan justru kembali teringat masa ia pertama kali bertemu dengan Dulre. 나 여기 있는 거 알았어요? 맞아 드세요. 어차피 안녕하세요. 정신과 병... Akhirnya Orina selesai menjalani perawatannya dan diizinkan untuk pulang. Namun tidak lama setelah Dulre memeriksa Orina, ia justru harus menangani pasien lainnya yang berusaha untuk melukai dirinya sendiri. Sayangnya Dulre justru terluka. Untung saja Hyowan segera membantu Dulre. Sementara itu Daen yang sedang libur mendatangi restoran milik Yuchan. Namun ia justru bertemu dengan Goyun. Goyun yang melihat Daen ke sebuah salon justru datang mengikuti Daen. Sayangnya keduanya harus membayar biaya salon yang begitu mahal hanya untuk sekedar perawatan rambut. Goyun juga mengajak Daen untuk makan bersama. 다은쌤! 우리 아무래도 바가지 쓴 것 같은데. 그쵸. 맛있어요. 문득 유찬이가 부럽다. Selesai makan bersama dengan Daen, Goyun mendatangi apartemen milik Hyowan. Di sana Goyun mengatakan bahwa ia sedang menyukai seorang perawat di poli kesehatan jiwa. Namun Hyowan justru berpikir bahwa Goyun menyukai Dulre. Goyun pun menjelaskan bahwa dirinya menyukai Daen. Keesokan harinya saat Daen kembali ke rumah sakit, Daen justru melihat tulisan yang dibuat oleh Jung Haram yang menuduh Daen mengambil uangnya. Jung Haram yang mengalami delusi setelah menjadi korban penipuan justru terus-terusan menuduh Daen. 진짜 이러세요. 여기 아무것도 없어요. 하람님. 하람님. 네? 카드키 유출됐나 보다. 하람님 제발 진정. Hal tersebut membuat Daen merasa sedih karena ia tidak tahu harus bersikap seperti apa untuk menghadapi Jung Haram. Tuan Yun yang mengetahui kondisi Daen berusaha untuk menghibur dan memberi pengertian kepada Daen. 아니 근데 뭐 긍정도 하지 말라. 부정도 하지 말라. Akhirnya Daen kembali menemui Jung Haram dan mendengar cerita Jung Haram yang dulunya berusaha untuk hidup hemat dan berusaha untuk mencari pekerjaan tetap. Namun sayangnya seseorang justru menelponnya dengan mengatakan ia diterima bekerja. Rupanya orang tersebut menipu Jung Haram. Hal tersebutlah yang membuat Jung Haram akhirnya mengalami delusi.
Malam harinya salah seorang perawat shift malam berhalangan untuk masuk. Dulre yang mengetahui hal tersebut langsung menawarkan diri, padahal sebelumnya Dulre baru saja menjalankan shift siangnya. Keesokan harinya saat akan pulang, Yuan justru menawarkan diri untuk mengantarkan Dulre pulang. Dalam perjalanan, Dulre menanyakan sampai kapan Yuan akan terus mengganggunya. Namun Yuan hanya mengatakan bahwa sampai Dulre memberikan alasan yang jelas menolak dirinya. Dulre pun mengajak Yuan untuk rumahnya, yang ternyata jalan menuju rumah Dulre memiliki anak tangga yang cukup banyak. Bahkan Dulre mengatakan bahwa rumahnya tidak memiliki air panas. Hal tersebut membuat Yuan justru menyiram dirinya dengan air dingin. Sikap Yuan membuat Dulre akhirnya luluh. Berkat sikap Daen yang mau mendengar cerita dari Jung Haram, akhirnya membuat sikap Jung Haram tidak lagi kasar kepada Daen. Bahkan Jung Haram meminta Daen untuk mengantarkannya ke bank. 제가 입금은 해드릴 수 없고요. 대신 같이 가드릴 수는 있는데 같이 가드릴까요? 그럴 때 우린 Sementara itu Yuchen justru kembali teringat masa-masa dirinya sejak kecil berteman dengan Daen. Bahkan Yuchen menemui Goyun dengan mengatakan bahwa Goyun tidak boleh menyukai Daen. 형! 뭔데? 급하게 알면. Sementara itu di tempat terpisah, Hayun seorang siswi SMA justru pulang sekolah dalam keadaan luka. 하윤아, Namun saat ibunya menuntut ke sekolah untuk bisa membentuk komite anti kekerasan sekolah, pihak sekolah menolak, bahkan hanya meminta Hayun dan Jimin, siswa yang melakukan kekerasan, untuk saling memaafkan. 잠깐만. Ibu Jimin pun berusaha untuk meminta maaf kepada Hayun dan ibunya. Sayangnya hal tersebut membuat Hayun merasa sangat ketakutan, bahkan sampai buang air kecil di celana. Sedangkan Suyun bersiap untuk berangkat kerja. Namun Eunyu, anak dari Suyun, beralasan sakit dan tidak ingin pergi ke sekolah. Namun Suyun mengatakan bahwa Eunyu sedang tidak sakit. Bahkan saat suami Suyun menceritakan kondisi Jinyu, anak Suyun yang lainnya, mengenai kondisi pelajaran yang dilakukan oleh Jinyu, Suyun justru merasa Jinyu lah yang tidak bisa mengikuti pelajaran. Begitu juga saat ibu Suyun meminta izin untuk pergi ke rumah adik Suyun, Suyun justru merasa kesal karena anak-anaknya tidak akan ada yang menjaganya. 갑자기 그러면 어떡해. 엄마 없으면 이따 오후 애들은. 나 근무 끝날 때까지 애들 혼자 있으라고 할 거야? 오늘 하루만 박서방. Sementara itu Goyun justru menunggu Daen di halte bus. Sayangnya tidak lama kemudian Yuchen datang dengan motornya. Daen yang hampir terlambat ke rumah sakit menerima tawaran Yuchen untuk mengantarnya ke rumah sakit. 됐어. 형 미안해요. 자리가 하나밖에 없어가지고. 나중에 봐요. 나중에. Sementara itu Hyowan kembali menemui Dulre, namun sikap Dulre justru kembali berubah dan berusaha untuk menghindari Hyowan. Setelah mengantarkan Daen, Yuchen justru bertemu dengan Goyun. Goyun pun menanyakan alasan Yuchen tidak menyatakan perasaannya kepada Daen selama ini. Goyun bahkan menganggap bahwa Yuchen rasa takut jika Daen menolaknya dan kemudian Yuchen tidak lagi bisa berteman dengan Daen. 남사친으로 잘 있다가 경쟁 상대 생기면 갑자기 정신이 확 들거든. 내가 이 여자를 놓쳐도 되나?
Sedangkan Daen berusaha mencari cara agar Suyun tidak mengetahui bahwa dirinya terlambat. Untung saja Tuan Yun dan Junran bisa membantu Daen. Ibu Hayun akhirnya membawa Hayun ke rumah sakit dan berkonsultasi dengan Minsyo. Minsyo pun mengatakan bahwa Hayun tidak perlu melakukan rawat inap. Hanya saja Hayun harus rutin melakukan rawat jalan. Namun melihat sikap Ibu Hayun terlihat gelisah membuat Minsyo menyarankan Ibu Hayun untuk juga melakukan pemeriksaan. 전화 온 줄 알았는데 아니네요. 선생님, 없는 것 같은데. 제 생각에는 어머님도 진료 한번 받아보시면 좋을 것 같은데요. Setelah pulang dari rumah sakit, Ibu Hayun justru bertemu dengan Ibu Jimin. Sayangnya, Ibu Hayun justru bersikap ramah kepada Ibu Jimin. Ayah Hayun yang melihat hal tersebut merasa marah karena Ibu Hayun terlihat ramah kepada ibu dari siswi yang telah membuli anaknya. Seketika Ibu Hayun sadar bahwa dirinya lupa dengan kejadian yang menimpa Hayun. Namun tiba-tiba saja Syowan menghilang saat akan diperiksa oleh Goyun. Mengetahui hal tersebut, seluruh perawat berusaha untuk mencarinya, termasuk Daen. Untung saja Tuan Yun memiliki dana poli kesehatan jiwa yang membuat Daen dan dibantu oleh Goyun bisa segera menemukan Syowan. 원들이 지키고 서 있는 곳이니까 여긴 안 가셨을 테고 청소하시는 미화원 누님들한테 연락 돌렸는데 Malam harinya Yuchan menghubungi Daen dan mengajak bertemu. Yuchan akhirnya sadar bahwa selama ini dirinya menyukai Daen, namun sayang, ia mengetahui hal tersebut setelah dirinya dan Daen terlanjur akrab sebagai sahabat. Setelah bertemu dengan Daen, Yuchan justru tidak mengatakan apapun kepada Daen. 알았을 땐 이미 늦어버린 후였고. 야, 이거 해야지. 봐봐. 미쳤나봐. 나 마무리해야 되는데. 아, 맞다. 너 할 말 있다. Setelah selesai bertugas, Suyun akhirnya pulang dan menjemput anaknya yang ternyata sedang demam. Bahkan saat suaminya pulang dan menyarankan Suyun untuk mencarikan guru les baru untuk anaknya, Suyun justru marah dan merasa kesal. Begitu juga saat ibu Suyun tidak bisa datang ke rumah Suyun untuk membantu menjaga anak-anaknya. Suyun merasa kesal. 일일이 하나하나 다 허락 맡아야 돼. 고맙다고 밥이라도 한번 사야 되고 정보만 빼면 Keesokan harinya, Ibu Hayun menjalani pemeriksaan dengan Minsyo. Minsyo mengatakan hal yang dialami Ibu Hayun akibat depresi yang membuat sebagian memori menghilang. Jika tidak dilakukan pengobatan, maka Ibu Hayun akan lupa dengan segala hal, termasuk lupa dengan Hayun. 이게 어떠세요? 우리 하윤이는요. 안 그래도 애가 아픈데 엄마가 정신병 그러다가 하윤이 Sementara itu, Suyun kembali kesulitan mencari orang untuk menjaga anaknya karena ia dan suaminya harus sama-sama bekerja. Namun tiba-tiba saja Minsyo justru meminta Suyun untuk menjadi perawat untuk Ibu Hayun selama Ibu Hayun dirawat di rumah sakit. Melihat Ibu Hayun yang terus-terusan sibuk dengan handphonenya, Minsyo meminta Suyun untuk membatasi Ibu Hayun menggunakan handphone. Awalnya Ibu Hayun menolak, namun tiba-tiba saja Ibu Hayun justru lupa bahwa ia telah memberikan handphone tersebut kepada Suyun. 선생님 처방이세요. 자의로 입원하신 이상 의사 선생님 치료에 따라 주셔야 합니다. 아시겠죠? 거든요? 아까 저한테 제출하셨잖아요.
여기 있어요. Untuk bisa membantu pengobatan Ibu Hayun, Min Syo meminta Ibu Hayun untuk menulis berbagai peristiwa yang pernah Ibu Hayun alami selama kecil hingga dewasa, tanpa memikirkan alurnya, hanya fokus kepada perasaan yang dirasakan oleh Ibu Hayun saat peristiwa tersebut terjadi. Setelah menulis semuanya, Min Syo pun meminta Ibu Hayun untuk memberi warna pada perasaan negatif yang terjadi. Ternyata banyak perasaan negatif yang dirasakan oleh Ibu Hayun selama ini. Min Syo pun mengatakan bahwa selama ini Ibu Hayun hanya berfokus dengan hal yang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Hal tersebutlah yang membuat Ibu Hayun kehilangan fokus dan ingatannya. 당연히 본인 감정 살필 틈도 없으셨을 것 같고. 맞아요. 그 망친 건 아닌가? 불안하셨을 테고요. 메타인지. Saat melihat Suyun begitu sibuk, Ibu Hayun pun merasa apa yang dilakukan oleh Suyun sama dengan yang dirinya lakukan dulu, sehingga kini dirinya harus dirawat. Ibu Hayun pun meminta agar Suyun untuk tidak begitu keras terhadap dirinya, karena jika Suyun tidak bisa merasakan kebahagiaan, maka bagaimana Suyun bisa membuat orang lain bahagia? 너무 애쓰지 마. 너희 Rupanya Min Syo juga memperhatikan apa yang dialami oleh Suyun. Bahkan Min Syo meminta agar Suyun menulis peristiwa yang ia rasakan sama dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Hayun. Setelah melihat semua hasil tulisannya, membuat Suyun memutuskan untuk pergi berlibur bersama ibunya. 엄마 내일 오프거든. 엄마 어디 가? 하고 세수하고 옷 입고 있어. 그럼 아빠가 유치원 데려다 줄 거야. 그러니까 당신 어디 가는데 어디? 감사합니다. 엄마, 우리도 이런 데서 좀 자보고 그러자. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Syo-won perlahan-lahan mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia bahkan kini telah menyadari bahwa dirinya bukanlah seorang penyihir yang harus menyelamatkan bumi. Ia pun kembali mengingat nama aslinya. 7번 시험에서 떨어진. Sementara itu, Yowan kembali teringat saat ia kembali mendatangi rumah Dulre. Yowan akhirnya mengetahui apa yang selama ini Dulre hadapi sampai merasa status sosial mereka berdua terlalu jauh. Daeun pun kembali mengantar Syo-won untuk melakukan perawatan di polikolorektal. Namun kali ini Syo-won ditangani oleh dokter yang berbeda dengan alasan Go-yun memiliki jari yang besar. Hal tersebut membuat Go-yun merasa bersalah serta memutuskan untuk membungkus semua jarinya agar jari-jari tersebut mengecil. 다행이다. 네. 정신? Sayangnya kembalinya kesadaran Syo-won membuat dirinya sadar bahwa ia telah melewatkan banyak waktu untuk belajar, padahal jadwal tes pegawai negeri semakin dekat. 오늘 날씨 되게 좋죠. Namun Daeun berusaha untuk mencarikan buku untuk Syo-won agar Syo-won bisa kembali belajar untuk persiapan tes. 절판된 책 같은데 잠깐 있어봐. 이건 맞죠? 네. Rupanya dalam buku yang diberikan oleh Daeun kepada Syo-won, Daeun membuatkan gambar untuk Syo-won agar Syo-won kembali bersemangat untuk belajar. 그림 되게 못 그리시네. Dokter akhirnya menyampaikan perkembangan yang dialami Syo-won kepada kedua orang tua Syo-won, dan Syo-won perlahan akan dipersiapkan untuk menginap semalam di rumahnya sebelum Syo-won benar-benar dikembalikan kepada kedua orang tuanya. 병동 밥까지만요. 주세요. 정신병원에 입원했던 제가 잘할 수 있을지. Namun sebelum pulang ke rumahnya, Syo-won justru memutuskan untuk mampir ke sekolah tempat ia selama ini belajar untuk persiapan ujian pegawai negeri. Syo-won pun kembali teringat saat pertama kali dirinya mulai tergoda untuk bermain game. 빈자리 아무 곳이나 앉으시면 돼요.
Sayangnya saat dalam perjalanan, Siowon justru kembali masuk ke dalam dunia khayalannya sebagai karakter dalam game dan kembali dirawat di rumah sakit. Hal tersebut membuat Daeun merasa khawatir. Keesokan harinya Daeun sadar bahwa Siowon hanya berpura-pura kembali mengalami halusinasi. Karena menurut Daeun, setelah Siowon kembali sadar, ia memanggil Daeun dengan sebutan ibu perawat. Padahal selama ini Siowon tidak pernah memanggil Daeun dengan sebutan ibu perawat. Dan hal tersebut kembali dilakukan Siowon setelah ia kembali dirawat dan memanggil Daeun ibu perawat. Hal tersebut disampaikan Daeun kepada kepala perawat Song. Siowon akhirnya dipulangkan kepada kedua orang tuanya karena tidak akan baik bagi Siowon jika terus berpura-pura mengalami halusinasi. Hal tersebut dilakukan Siowon karena dirinya masih belum siap untuk mengambil keputusan untuk melanjutkan tes atau menyerah begitu saja. 혹시 무슨 일 있으시면 저한테 연락 주세요. Melihat hal tersebut justru membuat Daeun merasa semakin khawatir karena Daeun merasa seharusnya dirinya tidak langsung melaporkan sikap Siowon kepada kepala perawat Song. Suyun pun meminta agar Daeun untuk berlibur agar bisa menghilangkan kerisauannya terhadap apa yang dialami oleh Siowon. 야, 이게 진짜 괜찮아졌어. 가서 머리 좀 비우고 와. Keesokan harinya Daeun mengajak Yuchan untuk mencari hiburan. Namun motor Yuchan justru tidak bisa digunakan. Goyun yang melihat hal tersebut justru menawarkan diri untuk mengantarkan Daeun dan Yuchan. Walaupun Yuchan menolak, Daeun tetap memaksa agar Goyun mengantarkan mereka. 기다려보자. 창에 모시고 차에서 기다릴게요. 아닌데 이게 하는 날인데 이게. 받았네. 오늘 어디 가셨나? Saat sedang bermain di tepi danau, tanpa sengaja Daeun justru melempar handphonenya ke danau. Yuchan bersama dengan Goyun pun berusaha untuk mencarinya. Namun saat Yuchan sedang mencarikan handuk untuk Daeun, Daeun pun menceritakan kepada Goyun mengenai kerisauannya terhadap Siowon. Namun menurut Goyun, setiap keputusan dari perawat yang baik seperti Daeun pasti akan baik juga untuk pasiennya. Sayangnya Yuchan yang melihat hal tersebut merasa bahwa dirinya tidak memiliki keberanian untuk menyatakan perasaan kepada Daeun. 다은쌤 정말 좋은 간호사예요. 내 선택은 옳았는지 끊임없이 생각이 나요. 가끔은 타이밍이 문제라. Keesokan harinya setelah melakukan konsultasi dengan dokter, Siowon kembali bertemu dengan Daeun. Siowon mengatakan bahwa dirinya akan menjalani rawat jalan di rumah sakit yang lebih dekat dari rumahnya dan menyampaikan kepada Daeun bahwa kondisinya kini telah jauh membaik. Mendengar penjelasan dari Siowon membuat Daeun tenang dan kembali bersemangat untuk bekerja. 병원 오시면 그때 또 봬요. 저 임 교수님한테 이제 안 오겠다고 말씀드렸어요. Sementara itu Yuan berniat untuk membantu Dulre. Sayangnya Dulre menolak bantuan Yuan. Rupanya selama ini ibu Dulre meminjam uang dari bank atas nama Dulre tanpa sepengetahuan Dulre. Bahkan Dulre meminta bantuan pamannya untuk merahasiakan di mana Dulre tinggal dari ibunya. 엄마랑 연락되시면 저한테도 전화 좀 주세요. Saat pulang dari rumah sakit, Daeun justru bertemu dengan Goyun. Goyun pun mengajak Daeun untuk berjalan-jalan. Daeun pun menanyakan apakah Goyun sengaja menunggunya di halte bis. Rupanya Goyun justru mengatakan bahwa ia sengaja menunggu Daeun karena merindukan Daeun. Sementara itu Siowon justru semakin merasa putus asa dengan apa yang dia lakukan selama ini dan kembali berhalusinasi. Bahkan Siowon tanpa sadar melompat dari atas gedung. Saat sedang bersama Daeun, Goyun pun menyatakan perasaannya kepada Daeun.
Namun Daeun justru mendapat kabar atas apa yang terjadi pada Seo-won. Sementara itu, Chul-woo justru mendapat kabar bahwa salah seorang pasien bernama Choi Jung-gi yang sempat dirawat di poli kesehatan jiwa justru melukai dirinya sendiri setelah diizinkan kembali ke rumah. Chul-woo merasa ada yang aneh dengan cara Jung-gi melukai diri sendiri di bagian leher dengan sumpit. Menurut Chul-woo berkemungkinan sebelum melukai dirinya sendiri, Jung-gi sempat mengalami halusinasi yang sangat hebat. 네, 선생님. 우리 준기 괜찮을까요? 네, 지금 바로 응급실 들어갈 거고. 네, 알겠습니다. Sementara itu, Yu-chan justru berusaha untuk menyibukkan dirinya sendiri. Rupanya Yu-chan sempat melihat Daeun berjalan berdua dengan Go-yun. Dan saat sedang mengantarkan pesanan pelanggan, Yu-chan bertemu dengan ibu Daeun yang mengatakan bahwa Daeun dalam kondisi kurang sehat. 혹시나 해서 물어보는 건데요. 저 기다리셨어요? 유찬이 오랜만이네. 아니요, 출근 안 했어요? 오늘 오프래. 근데 다은이 어제부터 몸살기가 있는지 밥도 안 먹고 아직까지 저러고 있네. Atas apa yang terjadi pada Seo-won, kedua orang tua Seo-won menuntut dokter karena mengizinkan Seo-won untuk pulang dan membuat akhirnya Seo-won mengakhiri hidupnya sendiri. 아버님, 진정하세요. Sementara itu, Chul-woo mempertanyakan sikap dokter kepala yang begitu tenang padahal dua pasien yang sebelumnya diberi izin untuk pulang justru melukai dirinya sendiri. 안녕하세요, 교수님. 저 교수님. 교수님 정말. Sementara itu, Daeun berusaha untuk kuat kembali bekerja. Namun, ia justru diminta untuk merawat Jung-gi yang berada di kamar rawat yang dulunya ditempati oleh Seo-won. Hal tersebut membuat Soo-yeon dan Jun-rang serta Dul-rae merasa khawatir. Daeun pun memeriksa Jung-gi, namun Jung-gi awalnya tidak merespon apa yang dikatakan oleh Daeun. Sayangnya secara tiba-tiba Jung-gi justru membuka semua selang infus dan perban yang sedang terpasang. Yoo-won pun menemui kakak Jung-gi. Rupanya Jung-gi merupakan pengantin baru yang baru saja memiliki anak. Sayangnya anak Jung-gi meninggal secara mendadak. Bahkan Jung-gi dan istrinya belum sempat memberikan nama kepada anak mereka. Hal tersebut membuat istri Jung-gi terpukul dan mengakhiri hidupnya. Sejak itulah Jung-gi sering berhalusinasi, merasa di dalam lehernya terdapat batu yang harus dia keluarkan. 죽음에 대한 고통이 원인일 수도 있겠네요. 정상적인 애도 반응이 아니라는 것만은 확실합니다. Dokter kepala pun meminta Yoo-won untuk mengisi konferensi akbar. Namun Yoo-won meminta agar ia membahas kasus mengenai trauma yang membuat seseorang mencoba untuk melukai diri sendiri, seperti yang dialami oleh Jung-gi. Malam harinya Daeun datang menemui Yu-chan. Yu-chan berusaha untuk menghibur Daeun. 노폐물 배출도 해주고. 뭐라는 거야? 어쨌든 스트레스는 풀린다. Keesokan harinya, ayah Seo-won kembali mendatangi rumah sakit. Konferensi yang akan dipimpin oleh Yoo-won akhirnya dimulai. Rupanya sebelum konferensi, Yoo-won sempat bertemu dengan Jung-gi yang menceritakan apa yang terjadi pada istrinya. Namun Jung-gi justru merasa bahwa apa yang terjadi pada istrinya disebabkan oleh Jung-gi yang tidak pernah mengajak istrinya berbicara ataupun saling mendengar kesedihan masing-masing setelah anak mereka meninggal.
Rupanya sampai malam hari ayah Syowan masih berada di depan rumah sakit. Kepala perawat Song pun ikut duduk menemani ayah Syowan hingga pagi hari. Hal tersebut membuat ayah Syowan menyadari bahwa saat Syowan dirawat pasti para perawat juga terus mendampingi Syowan sehingga Syowan tidak merasa kesepian. Kepala perawat Song pun menawarkan kepada ayah Syowan untuk mengikuti pertemuan sekaligus terapi untuk anggota keluarga yang harus kehilangan anggota keluarganya karena mengakhiri hidupnya sendiri. 병동에 자살 유가족들 심리치료 모임이 있거든요. 있을 거예요. 왜 이렇게 저한테 잘해주세요? 그러지 않으셔도 돼요. Rupanya dalam pertemuan terapi tersebut, orang-orang yang harus kehilangan anggota keluarganya dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri bisa menyampaikan isi hati mereka. Bahkan Jungi yang tidak sempat melihat acara pemakaman istrinya diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang belum sempat ia sampaikan kepada istrinya. 산다는 게 이상해요. 이 앞에 있는 분을 죽은 아내분이라고 상상해 보시는 거예요. 잊을 시간. 그걸 준다고 생각했는데 Tidak lama kemudian Daen juga mendatangi ruangan pertemuan dan bertemu dengan ayah Syowan. Sayangnya Daen justru lupa bahwa ayah Syowan telah meninggal. Hal tersebut membuat para dokter dan perawat merasa terkejut. 서아님 퇴원하셨잖아요. 얼마 전에 외래에서도 봤는데. Daen pun harus menerima kenyataan bahwa Syowan tidak ada lagi. Namun bagi Daen ada rasa bersalah, yang seharusnya sejak awal ia bisa mengetahui tanda-tanda bahwa Syowan masih menyimpan beban di hatinya. 쳤어요. 그 사람의 말투, 그 사람이 있는 게 당연해서 몰랐어요. Setelah berada di rumah sakit, Daen bertemu dengan dokter kepala. Dokter mengatakan apa yang dialami oleh Daen merupakan amnesia disosiatif, di mana hal tersebut merupakan saat di mana seseorang mengalami traumatis yang mendadak, sehingga mentalnya menjadi lemah dan membuat otak bisa menghapus ingatan. Daen pun berharap ia akan dengan cepat melewati hal tersebut. Bahkan Daen datang menemui kepala perawat Song meminta saran apa yang harus ia lakukan agar bisa kembali seperti dulu lagi. Seluruh perawat juga sangat khawatir dengan apa yang dialami oleh Daen. Namun Daen berusaha meyakinkan rekan-rekannya untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. 그런 의미로 오늘 커피는 제가 쏘도록 하겠습니다. 다녀올게요. 같이 갈까? 아니야, 나 금방 갔다 올게. Begitu juga dengan Go-yun. Ia bahkan datang menemui Daen setelah selesai melakukan operasi pada pasiennya. Daen pun meminta agar Go-yun menunggunya dalam waktu 1 bulan. Dia akan berusaha untuk kembali pulih, dan setelah 1 bulan, Daen meminta agar Go-yun kembali mengulang momen saat Go-yun menyatakan perasaannya pada Daen. Go-yun pun menyanggupi permintaan Daen, asalkan Daen bisa kembali seperti dulu lagi. 하다 보면 다시 일상으로 돌아와 있을 거예요. 그리고 그때 Sayangnya ucapan Go-yun kepada Daen tidak sesuai kenyataan. Go-yun justru merasa tersiksa karena harus menunggu 1 bulan lagi untuk bisa kembali bertemu dengan Daen. Bahkan Go-yun meminta Hyo-wan untuk memukulnya agar ia pingsan dan sadarkan diri 1 bulan kemudian. 기절했다가 일어나면 하늘이 지나치지. 난 지났어. Sementara itu, Daen berusaha untuk mengatur pola hidupnya sesuai dengan waktu-waktu yang telah ia tentukan. Namun Daen justru banyak melamun saat bekerja. 선생님.
Sayangnya dengan kondisi Daan yang tidak begitu baik, Daan justru harus menghadapi seorang pasien gangguan kepribadian yang suka mendewakan orang lain. Namun ketika orang tersebut tidak menuruti keinginannya, maka ia akan marah. 한재희님 지금 뭐 하시는 거예요? 선생님 그랬잖아요. 제 핸드크림 향 좋다고. 그러지 마세요. 아니 뭐 바른데도 말아, 닦지도 말아. 아니 난 쌤 위해서 이렇게 노력하는 건데 왜 쌤은 이 사람들 편드냐고요. 재희님 그게 아니라. Setelah apa yang terjadi, Daan semakin tidak fokus dan membuat tangan Daan justru terluka karena terkena air panas. Saat Jungran membantu Daan untuk mengobati tangannya, Daan pun meminta agar Jungran yang menggantikannya merawat Jaehui, pasien gangguan kepribadian. 정란쌤, 혹시 나 대신에 제인... Sementara itu, Hyewon menjalani hubungan dengan Dulre secara diam-diam. Sayangnya setiap kali Hyewon ingin memberikan Dulre sebuah barang, Dulre justru menolaknya dengan banyak alasan. 괜히 번거롭기만 해요. 비타민 D. Sedangkan Goyun justru merasa waktu berjalan sangat lambat. Bahkan Goyun kembali membunyikan jari-jarinya. Namun tidak lama kemudian Hyewon mendatangi rumah Goyun. Tidak lama kemudian juga puzzle pesanan Goyun tiba. Goyun berharap dengan ia bermain puzzle, waktu akan terasa berjalan dengan cepat. 얼마나 쓰신 거예요? 우리 애가 딱 한 번 맞춰본 거야. Melihat Goyun membeli barang bekas, Hyewon pun berniat menjual barang-barang couple yang ia beli untuk dirinya dengan Dulre sebelumnya. Namun Hyewon justru merasa kesal dengan pembelinya hanya karena pembelinya merupakan anak SMP, namun bisa membeli barang-barang couple dengan pasangan. Sedangkan ia dengan Dulre tidak bisa seperti itu. 뭐야? 중학생도 커플템 맞추는데 나는 하나도 못하잖아. 어린 놈의 자식. Sayangnya puzzle yang dibeli oleh Goyun bisa ia selesaikan hanya dalam waktu 1 jam. Akhirnya Goyun memesan puzzle yang menggunakan foto Daan. 네, 안녕하세요. 저 인터넷 보고 연락드렸는데요. 혹시 퍼즐 자체 제작해요? Satu bulan berlalu, Daan pun mulai bisa kembali ceria. Namun sayangnya, Jaehui kembali dirawat karena kembali melukai dirinya sendiri. Daan pun memutuskan untuk merawat Jaehui. Jaehui meminta agar Daan tidak membencinya. Namun Daan mengatakan bahwa tidak penting siapa yang menyukai Jaehui. Yang jelas Jaehui bisa menyayangi dirinya sendiri. 주세요. 아껴주시고요. Malam harinya setelah pulang kerja, Dulre bertemu dengan Hyewon. Dulre memberikan Hyewon baju yang sama persis yang digunakan oleh Dulre. Bahkan Dulre memesan makanan paket couple. Hal tersebut justru membuat Hyewon merasa sangat senang. 하나랑요. 커플 세트 주세요. 저희 커플 세트 주세요. 네, 커플 세트 알겠습니다. Sedangkan Daan justru mengajak Yuchan untuk bermain di halaman sekolah mereka. Bahkan mereka pergi ke tempat karaoke bersama. Namun Daan tiba-tiba menangis dan mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak baik-baik saja. 나 안 괜찮은데.
사람들이 자꾸 괜찮냐고 물어봐. Keesokan harinya Daen justru mengajukan cuti. Sayangnya Daen justru tidak keluar kamar selama 2 hari. 푹 자고 일어나면 괜찮아질 거야. Sedangkan Dulre justru bertemu dengan ibunya. Bahkan ibunya meminta agar ia tinggal bersama Dulre. Namun Dulre menolak karena ia merasa sejak kecil ibunya hanya sibuk berjudi dan berpacaran. Bahkan di usia 15 tahun Dulre sudah harus bekerja untuk membiayai sekolahnya dan berusaha untuk mendapatkan beasiswa. Tetapi setelah Dulre bekerja, ia harus melunasi semua hutang-hutang ibunya. 오히려 엄마한테 고마워야 하는 거 아니니? 나 빚 갚으려고 간호사 된 거야. Merasa khawatir dengan kondisi Daen, ibu Daen berusaha membuatkan makanan kesukaan Daen. Namun Daen tidak ingin makan apapun. Ia hanya ingin tidur di kamarnya. Bahkan ibu Daen meminta bantuan Yuchan agar bisa membawa Daen keluar dari dalam kamarnya. Sayangnya Daen justru merasa marah, bahkan meminta Yuchan untuk tidak memperdulikan dirinya. 야. 네 얼굴 못 봐주겠어. 그럼 보지 마. 너 진짜 이럴 거야? Yuchan akhirnya mendatangi rumah Yowan dan menceritakan apa yang terjadi pada Daen. Dan menurut Yowan, Daen dalam kondisi depresi. Namun tidak lama kemudian, Goyun datang karena ia merasa 1 bulan telah berlalu dan akan bertemu dengan Daen. Yuchan pun menceritakan kepada Goyun apa yang dialami oleh Daen. 다은이 한번 만나볼게. 누구세요? 집에 있었나? 한 달 후에 보기로 약속했잖아. 정다은 우울증이래요. 네, 내가 먼저 가서. 아니, 내가 직접 봐야겠어. Namun Goyun justru mendatangi rumah Daen. Ibu Daen pun memaksa Daen untuk menemui Goyun. Saat bertemu dengan Daen, Goyun pun mengatakan bahwa sejak ia pertama bertemu dengan Daen, ia bahagia melihat semua sikap-sikap Daen. Goyun pun meminta agar Daen untuk menjalani pengobatan dan kembali seperti dulu. 이상하게도 처음 만났을 때부터 물론 지금도 예쁘지만 늘 보고 싶어요. Namun pembicaraan tersebut justru didengar oleh ibu Daen yang merasa kesal dengan perkataan Goyun yang meminta Daen untuk ke psikiater. Sayangnya dalam perjalanan kembali ke rumah, tiba-tiba saja Daen menyeberangi jalan begitu saja. Untung saja ibu Daen dengan cepat bisa menyelamatkan Daen. 상관없다는 생각이 들었다. Daen akhirnya dibawa ke rumah sakit kesehatan jiwa oleh ibunya. Namun setelah sadarkan diri, Daen justru membuka selang infusnya. Untung saja perawat segera membantu Daen. 정다은 환자분, 지금 피나세요. 정쌤. Daen pun menjalani berbagai proses pemeriksaan di rumah sakit tersebut. Sayangnya saat diberikan obat, Daen justru diam-diam membuang obat tersebut. Walaupun dirinya dalam kondisi lemas dan tidak ingin berada di rumah sakit tersebut, tetapi Daen berusaha untuk tetap bertahan. 안다. 그게 간호사의 일이니까. 약을 먹으면 내가 정신... Sementara itu di rumah sakit tempat Daen bertugas, para perawat lainnya justru harus menghadapi sikap Song Aisin, seorang pasien skizofrenia.
yang membuat para pasien lainnya yang sekamar dengannya merasa tidak nyaman. 또 얼마나 나는데요? 아이고야, 머리는 도대체 언제 감는 건지. 아이, 그 간호사님들이 그 모자라도 좀 벗기든가. 왜요? 아니, 송혜 씨님이요. 스키죠? 네, 근데요? Sementara itu Ibu Daan datang menemui Daan. Namun Daan meminta agar dirinya diizinkan untuk pulang dan menjalani perawatan di rumah. Namun ibunya menolak, bahkan Ibu Daan telah menghubungi kepala perawat Song agar izin cuti Daan diperpanjang. Hal tersebut justru membuat Daan marah karena ia merasa jika pihak rumah sakit mengetahui dirinya dirawat di rumah sakit kesehatan jiwa, maka dirinya akan segera diberhentikan sebagai perawat. 엄마, 나 집에서도 괜찮아질 수 있어. 응? 나 좀 여기서 나가게 해달라고, 제발! Yuchan yang juga melihat kondisi Daan justru tidak bisa berbuat apapun untuk membantu kesembuhan Daan. Sedangkan Ibu Dulre justru memeriksa semua isi kamar Dulre untuk mencari uang. Namun Ibu Dulre justru menemukan koran yang berisikan berita mengenai Yuan dan keluarganya yang semuanya merupakan seorang dokter. Mengetahui identitas keluarga Yuan membuat Ibu Dulre datang ke rumah sakit untuk menemui Yuan. Sayangnya Ibu Dulre justru meminta Yuan untuk memberikan Dulre sebuah rumah dengan harga 10 juta won. Tidak lama kemudian Dulre justru datang dan langsung meminta agar ibunya segera pergi. Namun ibunya justru merasa bahwa berkat dirinya lah Dulre bisa menjadi seorang perawat. Mendengar hal tersebut membuat Dulre semakin marah dan meminta agar ibunya tidak lagi datang menemui Yuan karena Dulre akan segera mengakhiri hubungannya dengan Yuan. 도대체 얼마나 더 비참하게 만들 생각이야? 사랑을 받아본 적 없으니까. 받을 줄 모르니까 줄 줄도 모르고 매일매일. Sedangkan Goyun justru datang menemui Jian, dokter yang merawat Daan sekaligus teman Hyuan dan Goyun. Goyun pun meminta bantuan Jian untuk bisa merawat Daan dengan baik. Namun saat akan keluar dari rumah sakit, Goyun justru bertemu dengan Daan. Namun Daan justru pergi begitu saja. Tidak lama kemudian Daan pun meminta agar ia dipertemukan dengan Jian. Daan mengatakan kepada Jian bahwa dirinya seorang perawat di poli kesehatan jiwa. Maka dari itu ia lebih mengetahui bagaimana kondisi dirinya sebenarnya. Jian justru mengatakan sejak awal dirinya telah mengetahui bahwa Daan seorang perawat. Dan seorang perawat pun bisa saja salah mendiagnosa dirinya sendiri. 내가 다른 환자들하고 똑같이 보이는 거야. 제가 할게요. 정다은님. Sayangnya saat sedang berkumpul bersama dengan para pasien lainnya, Daan justru mengamuk dan akhirnya Daan harus dibawa ke ruangan isolasi. 밖에선 정신판서라도 뭔 소용이 있겠어. 여기 들어오면 다 똑같은 정신... 언니 무슨 과 간호사였어? 좀 쉬하시게 잠깐 모시게. 모시라고요! 제가 쉴게. 뱃살로 모실게요. 나야! 나도! Malam harinya Ibu Daan justru bertemu dengan Goyun. Ibu Daan berterima kasih kepada Goyun karena telah membantu Daan. Ibu Daan juga menanyakan perasaan Goyun kepada Daan. Goyun pun jujur mengatakan bahwa ia sangat menyukai Daan. 다은쌤이 회복할 때까지 기다려드리고 싶어요. 그렇게 남을 위하고 도왔어요. 따뜻하고 보드랍고. Keesokan harinya Daan kembali berkonsultasi dengan Jian. Daan pun menjelaskan bahwa dirinya merasa kesal karena disamakan dengan pasien rumah sakit yang lainnya. Karena ia merasa kondisinya tidak parah dan tidak perlu menjalani rawat inap. Namun Jian justru bertanya apakah Daan ingat saat sebelum Daan dibawa ke rumah sakit. Daan pun menjelaskan bahwa ia sangat ingat sesaat sebelum dibawa ke rumah sakit dirinya hanya hampir menabrak mobil.
Namun Jian menceritakan bahwa Daen justru sama sekali tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Saat Daen berusaha mengejar mobil-mobil lainnya agar ditabrak. Untung saja saat Goyun datang membantu dan Daen dibawa ke rumah sakit. Setelah mendengar hal tersebut membuat Daen sadar bahwa dirinya dalam kondisi depresi dan juga berusaha untuk melukai diri sendiri. Daen bahkan berusaha untuk berkomunikasi dengan pasien lainnya. 때문에 많이 놀랐죠. 미안해요. 웬일이야? 먼저 말을 걸고? Sementara itu Ibu Dulre justru kembali menemui Yowan dan menagih apa yang ia minta sebelumnya. Namun Yowan dengan tegas menolak permintaan Ibu Dulre. Dulre yang melihat Yowan bersama ibunya langsung menarik Yowan. Dulre pun meminta agar hubungan mereka berakhir. Jika tidak, Ibu Dulre akan terus-terusan mencari Yowan. 배웅 못 해드릴 것 같습니다. 내가 정말 선생님 뵐 면목이 없어요. 드레쌤. Yowan pun meminta agar Dulre meninggalkan ibunya. Bahkan Yowan akan membuktikan bahwa Dulre begitu berharga baginya. Daen pun kembali bertemu dengan ibunya. Daen meminta maaf karena ia tidak menyadari seberapa parah kondisinya. Bahkan Yuchan berusaha untuk menonton drama yang disukai oleh Daen demi bisa menceritakan kembali pada Daen. Dengan tujuan agar Daen tetap semangat walaupun alasannya hanya karena penasaran dengan jalan cerita drama tersebut. 이거 다은이한테 얘기해 주려고요. 다은이한테? Daen akhirnya semakin rutin mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter dan mulai menyadari bahwa dirinya sangat memerlukan perawatan. 핑거에 에네마 좀 해주실 수 있을까요? Daen pun kembali menjalani konsultasi bersama Jian. Daen menceritakan bahwa sebelumnya saat ia sedang jalan pagi, seorang pasien justru ingin berjalan bersamanya. Padahal saat itu Daen sangat ingin berjalan sendirian. Jian pun mengatakan bahwa Daen terlalu memikirkan perasaan orang lain sehingga lupa dengan perasaan dirinya sendiri. Bahkan Jian meminta agar Daen untuk hidup sedikit lebih egois tanpa memikirkan perasaan orang lain. Daen pun mulai mencoba sikap tersebut. Dan benar saja, Daen mengatakan kepada Jian bahwa dirinya justru lebih merasakan tidak adanya beban. Jian pun meminta agar Daen membuat jurnal yang isinya kata-kata pujian untuk diri Daen sendiri. Sejak saat itu Daen pun mulai bisa tidur dengan nyenyak. 것도 칭찬했다. 그런 칭찬을 하는 내 자신을 또 칭찬했다. 칭찬할 때 더 뿌듯해진다는 걸 알았다. 아침이 오는 게. Sementara itu di rumah sakit tempat Daen bekerja, Aisin kembali mengamuk. Namun saat kepala perawat Song datang menegur Aisin langsung terdiam. Rupanya Aisin merupakan adik dari kepala perawat Song. Saat kepala perawat Song sedang bercerita mengenai kondisi adiknya kepada Suyun dan Junrang. Tiba-tiba saja Dulre datang dengan mengatakan bahwa dosis obat untuk pasien poli kesehatan jiwa salah. Namun pihak apoteker tidak mau mengganti begitu saja jika pihak poli kesehatan jiwa tidak membuat laporan terlebih dahulu. 애신한테도 좋을 것 같고. 그죠. 약 필요하면 기존 약 가지고 내려와라. 교양 보고서 써서 제출해라. Mendengar hal tersebut membuat kepala perawat Song marah, bahkan mendatangi ruang apoteker. 다들 바빠서요. 약사님들도 바쁘신 것 같아서 선생님, 병원에도 규칙. Sementara itu di rumah Dulre, Ibu Dulre justru mengusir orang yang akan menyewa rumah Dulre.
끝난 집인데. 아유, 계약금 돌려주면 그만이잖아요. 가요, 가! Sedangkan Daan kondisinya semakin membaik. Namun Daan merasa takut jika kondisinya tidak sepenuhnya pulih. Namun melihat kondisi Daan yang kembali membaik, Jian pun memutuskan agar Daan diizinkan untuk pulang. Daan pun menyampaikan kabar baik tersebut kepada kepala perawat Song. Bahkan kepala perawat Song juga mengatakan bahwa Daan untuk tidak memberitahukan kepada perawat lainnya mengenai kondisi Daan dan meminta Daan untuk kembali bekerja. 정말? 걱정 많이 했는데 잘 됐네. 태어나고 병원에서 보자. 네, 선생님. 다른 선생님들한테 말씀 안 드려도 될까요? Namun saat Daan menjalani terapi yang terakhir, Daan justru bertemu dengan Sung Sik. Bahkan Sung Sik justru mengatakan bahwa ia akan kembali pindah ke rumah sakit tempat Daan bekerja. Hal tersebut justru membuat Daan takut jika Sung Sik mengatakan kepada pihak rumah sakit lainnya mengenai kondisi Daan. 다시 명신대로 가요. 명신대예요? 곧 전원 가요, 명신대로. 그러셨구나. 근데 얼굴이 좀... Daan akhirnya kembali ke rumahnya. Bahkan Daan juga menghubungi Jungran untuk memastikan apakah benar Sung Sik akan kembali dipindahkan ke rumah sakit tempat Daan bertugas. Namun Jungran tidak mengetahui hal tersebut. 원래 살던 집인데 뭘 그렇게... 여보세요? 야, 정다은. 너 이제 연락하기 있냐 없냐? Tidak lama kemudian Yu Chen datang dengan membawakan makanan kesukaan Daan. Yu Chen juga menanyakan apakah Daan telah memberitahukan Goyun mengenai kembalinya Daan ke rumah. Namun menurut Daan dirinya belum berani untuk bertemu dengan Goyun. Sayangnya keputusan kepala perawat Song untuk pindah apartemen justru mendapat penolakan dari beberapa orang yang juga tinggal di gedung yang sama dengan kepala perawat Song karena kondisi dari Airin. 근데 집도 이미 계약했고 이사도 마쳤는데 사실 우리 애가 아직 어려서요. 좀 불안해서요. 죄송해요. 사모님, 뉴스에 나오는 일은 극히 드문 일이에요. 약을 안 먹어서 그런 거고요. Namun Daan justru harus mendengar perkataan Ibu Yu Chen kepada Yu Chen mengenai kondisi Daan yang akan kembali bekerja sebagai perawat. Hal tersebut membuat Daan semakin ragu untuk kembali bekerja. Bahkan malam harinya Daan mendapat kabar bahwa Sung Sik akhirnya kembali dipindahkan ke rumah sakit tempat Daan bekerja. Keesokan harinya Daan memutuskan untuk tidak masuk kerja. Namun ibu Daan justru menghubungi Goyun dengan alasan ingin memberikan Goyun kue beras. Ibu Daan memiliki cara agar Daan bisa bertemu dengan Goyun. Bahkan ibu Daan menyuruh Daan keluar rumah dengan alasan untuk membuang sampah. 그것도 아닌 것 때문에. 아닙니다. 저 쑥개떡 진짜 좋아합니다. 다행히. 괜찮은데? 밝고 하얀 걸로. 빨리 갔다 기집애야. Benar saja Daan akhirnya bertemu dengan Goyun. Sayangnya Daan justru meminta Goyun untuk tidak lagi menemui dirinya karena dirinya merasa malu dengan kondisinya kini. Namun Goyun justru menolak dan mengatakan bahwa ia akan terus menyukai Daan. 그럼 그 사람 좋아하는 나는요? 다 모르겠고 이잖아요. 똑같아요 나한테. 내가 사람 잘못 봤나? 보면 항문외과 환자랑 Sementara itu Dulre akhirnya menyewakan rumahnya. Bahkan Dulre juga mengusir ibunya. Dulre pun mengajak Hyuan untuk bertemu karena dirinya merasa kesepian.
셀레쌤. 봤어요? 되게 후련한데 되게 허탈해요. Sedangkan Daan justru bertemu dengan Yuchan yang akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja dan melawan kecemasan berlebihan yang ia idap. Yuchan juga meminta Daan untuk tidak terus-terusan lari dari kondisi yang sedang Daan alami. 뭐야? 나 다시 회사 가려고. 공황장애라는 게 그러니까 너도 용기 내. 내가 있잖아. Saat akan kembali ke rumah, Daan pun bertemu dengan kepala perawat Song yang merasa khawatir dengan kondisi Daan. Kepala perawat Song pun meminta agar Daan kembali bekerja. Namun Daan justru menolak karena dirinya merasa keberadaannya akan membuat orang lain tidak nyaman. Namun kepala perawat Song membuat Daan kembali teringat dengan pasien-pasien yang selama ini Daan rawat. 그냥 도망칠래요. 그럴래요, 선생님. 너는 어떤데? 받으세요, 중재자님. 오늘 하루 종일 체력이 떨어지실 일은 없을 거예요. 이제 우리 다시는 보지 말아요. 저 하고 싶어요. Keesokan harinya Daan kembali bekerja. Daan terus mengingat pesan dari kepala perawat Song. Daan juga bertemu dengan Yuan. Bahkan Daan mengatakan pada Yuan bahwa dirinya akan jujur kepada para perawat lainnya mengenai kondisi dirinya. 마, 내일부터 당당하게 출근해. 알았니? 박병희님 18세 소아청소년 환자분이신데 학교에서 적응도 잘 못하고 친구들하고도 잘 몸은 좀 어때? 많이 좋아졌어요. 약도 꾸준히 먹고 있고요. 오랜만에. 근데 저 솔직하게 얘기하려고요. 지금은 Sayangnya keluarga Sungsik mengetahui kondisi Daan dan membuat para keluarga pasien lainnya meminta agar keluarga mereka tidak dirawat oleh Daan. Mendengar perkataan keluarga pasien membuat para perawat lainnya terkejut. Daan akhirnya menceritakan kondisinya kepada Suyeon, Dulre, dan Jungran. Rupanya respon ketiganya sangat baik. Mereka bahkan memberikan semangat kepada Daan. 지금은 어떻대? 병원에서 괜찮대? 약만 잘 챙겨 먹으면 일상생활엔 문제 없대요. Daan juga menemui kepala perawat Song yang ingin Daan tetap percaya diri. Bahkan kepala perawat Song juga menceritakan kepada Daan bahwa Aisin adalah adiknya. 내 동생이야. 사람들은 조현병 환자가 맞아. 개방병동에 조현병으로 입원해 있는 송혜신 환자. Sayangnya berita mengenai Daan terus tersebar begitu cepat. Bahkan para keluarga pasien berkumpul untuk melakukan protes kepada pihak rumah sakit. 되는 거 아니에요? 뭐라고 얘기를 하겠어요. 사실 확인된 것도 아니고. 사실 맞아요. Sementara itu Yuchan kembali berkonsultasi dengan Minseo. Yuchan meminta agar dirinya tidak lagi mengkonsumsi obat. Namun menurut Minseo, obat yang dikonsumsi oleh Yuchan butuh tahapan agar Yuchan sembuh dan berhenti mengkonsumsi obat. 라도 있을까요? 제가 부족한 사람인 것 같다는 생각이 들어요. 그래서 조금 더 나은. Keesokan harinya saat akan berangkat kerja, Daan justru bertemu dengan Goyun. Goyun pun sedikit bersikap dingin kepada Daan. Namun Goyun sebenarnya merasa sangat senang melihat Daan mau kembali bekerja sebagai perawat. Namun setelah berada di rumah sakit, orang-orang justru membicarakan Daan. Bahkan berita mengenai Daan ramai di website rumah sakit. Goyun pun akhirnya mengetahui hal tersebut. Bahkan saat para dokter poli kesehatan jiwa sedang rapat, pihak humas rumah sakit menghubungi dokter kepala dan meminta agar menyelesaikan keributan yang terjadi di website rumah sakit dan meminta agar kepala perawat Song mencari jalan keluar untuk Daan. Sayangnya seluruh dokter merasa takut untuk berurusan dengan kepala perawat Song. Bahkan dokter kepala dan dokter lainnya berusaha untuk membela Daan.
타죠. 제가요? 아유, 감히요? 아우, 저는... Sementara itu, ibu dari Pak Byun-hui, seorang anak SMA yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, meminta Suyun memeriksa anaknya yang sedang sakit perut. Ibu Byun-hui bahkan menolak jika anaknya harus diperiksa oleh Daeun. 저기요, 보호자님. 병원에도 규칙과 절차라는 게 있어서요. 이해 부탁드릴게요. Sedangkan Dulre setelah menyewakan rumahnya, Dulre rupanya tinggal bersama dengan Yuan. 잘 먹었습니다. Keesokan harinya saat akan berangkat kerja, Daeun kembali bertemu dengan Go-yun yang ternyata berusaha naik bus duluan agar bisa mendapatkan tempat duduk untuk Daeun. 여기서 타신 거예요? 시간 맞춰줘서 성공했네. 안 맞으면 어쩌나 했는데. Namun setelah sampai di rumah sakit, para keluarga pasien justru sedang demo meminta agar pihak rumah sakit memberhentikan Daeun. Daeun pun berusaha untuk tidak memperdulikan apa yang terjadi. Bahkan Daeun tetap berusaha untuk memeriksa Byun-hui. Namun ibu Byun-hui justru mengganggu Daeun saat sedang mengambil darah Byun-hui yang membuat Byun-hui terluka. 하시라고요. 잠깐만요. Dulre yang melihat sikap Daeun yang begitu santai merespon apa yang terjadi, justru merasa sangat khawatir. Dulre pun menanyakan kenapa Daeun tidak berhenti sebagai perawat. Daeun harus menjalani pengobatan karena pasien. Bahkan Daeun berusaha pulih demi pasien. Sayangnya hanya hal buruk yang Daeun dapat dari keluarga pasien. Namun Daeun berusaha menjelaskan kepada Dulre bahwa menjadi seorang perawat ada hal yang dia sukai yang membuat ia selalu berdebar saat bekerja. Saat jam istirahat, Daeun kembali bertemu dengan kepala perawat poli penyakit dalam. Rupanya kepala perawat tersebut memberikan semangat kepada Daeun. 잘못한 거 없다. 그니까 괜히 쫄지 마. Para keluarga pasien yang masih tidak terima dengan keberadaan Daeun datang menemui kepala perawat Song dan meminta agar mereka dipertemukan dengan pihak rumah sakit. Kepala perawat Song pun akhirnya menyetujui permintaan anggota keluarga pasien. Mereka menyampaikan penolakan terhadap Daeun yang kembali bekerja. Bahkan mereka meminta agar Daeun untuk sukarela mengundurkan diri. Namun kepala perawat Song berusaha untuk membela Daeun dengan mengatakan bahwa anggota keluarga para wali pasien yang menolak Daeun juga sedang dirawat di rumah sakit kesehatan jiwa. Itu artinya kondisi mereka sama dengan Daeun. Bagaimana jika setelah anggota keluarga mereka keluar dari rumah sakit dan mendapat perlakuan yang sama dengan apa yang mereka lakukan kepada Daeun? 저는 근데 방금 보호자님께서 하신 말씀 모두 환자분들이 병원에서 나가면 들어야 되는 얘기들입니다. 언제, 어디서, 누구에게나 올 수 있는 예상할 수 없는 병이요. Rupanya perkataan kepala perawat Song membuat beberapa wali pasien akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mempermasalahkan keberadaan Daeun di rumah sakit tersebut. 병어머니, 병어머니. 화장실. Sementara itu, Dulre akhirnya memberanikan diri untuk ikut berkumpul bersama teman-temannya. Bahkan Dulre bertemu dengan Nara, teman SMA Dulre yang kini bekerja untuk menghibur para tamu di kapal pesiar. Bahkan Nara juga memperlihatkan penampilannya saat sedang berada di atas kapal pesiar. Dulre merasa sangat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Nara dan teman-temannya. Nara juga mengajak Dulre untuk bertemu dengan teman-temannya.
Sementara itu, Yuchen terus berusaha untuk mempersiapkan diri untuk wawancara kerja. 이렇게 넥타이를 매줘야겠냐? 아우, 그 넥타이 가지고 생색은 진짜 어우. 우와. 아, 센스 완전 구려. 야, 이게 제일 잘 나가는 거거든? Sedangkan para wali pasien yang masih menolak keberadaan Daan di rumah sakit masih melakukan unjuk rasa. Namun pihak rumah sakit menyatakan bahwa Daan sama sekali tidak memiliki masalah untuk menjadi perawat. Bahkan rumah sakit akan memfasilitasi pihak pasien yang ingin pindah rumah sakit. 분들 이제 그만하시죠. 네? 병원 측에서도 정다운 선생님은 간호사로서 아무 문제가 없다고 판님께서 그럼에도 불만이 있는 보호자분들께는 다른 병원으로 옮기실 수 있다. Rupanya keputusan dari kepala rumah sakit tersebut merupakan campur tangan dari Go-yun yang berani menemui kepala rumah sakit dan meminta agar rumah sakit untuk tidak memecat Daan dengan alasan takut jika rumah sakit akan kehilangan perawat yang baik. Bahkan Go-yun jujur mengatakan bahwa dirinya menyukai Daan. 동구윤 선생, 간호사 일에 왜 나서는 겁니까? 병원에서 좋은 간호사 잃게 될까봐 제가 걱정이 돼서요. 그게 답니까? 실은 Atas keputusan tersebut, pihak wali pasien sepakat untuk tidak melakukan aksi demo. Bahkan pihak wali pasien diminta untuk menghapus postingan jelek tentang Daan jika masih ingin menjalani pengobatan di rumah sakit tersebut. Saat pulang kerja, rupanya Daan dengan sengaja menunggu Go-yun di halte bus dan mengatakan bahwa ia sengaja menunggu Go-yun karena merindukan Go-yun. 보고 싶어서요. Akhirnya kepala perawat Song dan Aisin pulang ke apartemen baru mereka. Kepala perawat Song juga mengajak Aisin untuk menemui tetangga mereka. Bahkan Aisin mengatakan bahwa ia hanya akan diam di rumah, tidak akan pergi kemana-mana, namun izinkan ia dan kakaknya untuk tetap tinggal di sana. Mendengar hal tersebut membuat kepala perawat Song merasa sedih. 집에만 있을게요. 놀이터에서요. 송예신이라고 합니다. 예, 안녕하세요. 이웃지간에 그러니까 언니랑 저랑 여기서 살게. Sedangkan Yuchen justru kembali merasa cemas saat akan melakukan tes. Namun ia berusaha untuk bisa melawan semua itu. Namun Dulre justru mengatakan kepada Hyewon bahwa dirinya akan berhenti menjadi perawat. 단 한 번도 설렌 Rupanya Daan dan Go-yun akhirnya berpacaran, tetapi keduanya sepakat untuk tidak mempublikasikan hubungan mereka di rumah sakit. Namun setelah sampai di rumah sakit, Daan justru mendapat kabar bahwa Byun-hui mencoba untuk melukai dirinya sendiri. Hal tersebut membuat Byun-hui akhirnya dipindahkan ke ruangan rawat tertutup. Bahkan beberapa barang milik Byun-hui harus disimpan oleh pihak rumah sakit. Namun hal tersebut justru membuat Byun-hui merasa kesal. 않아요. 너무 걱정하지 마세요. 금방 적응 잘할 거예요. 나보다는 병이가 걱정이죠. 써보면 재밌는 것들도 많아. 싫어요. 태블릿 PC 달라고요. 선생님이 책 가져다 줄게. 예요? 곧 의사 선생님들이 말씀 주시면 그때 시작할 거야. 그럼 제 태블릿 Malam harinya saat akan pulang, Daan bertemu dengan Dulre. Dulre pun mengatakan kepada Daan bahwa dirinya akan berhenti menjadi perawat. Karena sebenarnya menjadi perawat bukanlah keinginan Dulre. Ia menjadi perawat hanya agar bisa memenuhi keinginan ibunya.
Namun Soyun yang mengetahui hal tersebut justru merasa kesal kepada kepala Protsong karena tidak menahan Dulre. Sementara itu Dulre mengajak Hyowan untuk bertemu dengan Nara. Bahkan Dulre sangat semangat saat menceritakan profesi Nara. 보는 거라 그래. 너 뮤지컬을? 야 너무했다. 크루즈 승무원이라고 안 했어요? 크루즈 승무원들도 승객하선 할 때 춤추고 노래한대요. 하선 공연도 따로 하고 모여서 춤. Keesokan harinya Goyun mendatangi rumah Daan. Namun Goyun justru bertemu dengan ibu Daan. Rupanya Daan mengajak Goyun untuk jalan pagi. Namun sayangnya Daan justru bangun kesiangan. 그걸 잊어버리면 어떡해. 엄마 어떡해. 더 빨리 샀어. 야 갔다 오기 뭘 갔다 와. 까불지 말고. Saat sedang jalan pagi, Daan bersama Goyun bertemu dengan Yuchan yang akhirnya kembali bekerja di sebuah perusahaan. 수면 호르몬 멜라토닌한테 영향을 줘서 숙면에는 아침 산책만 한 게 어때? 그래. 오늘이 마지막이겠네. Setelah berada di rumah sakit, Daan menemani Byun-hui untuk melakukan tes IQ. Rupanya hal tersebut merupakan permintaan dari ibu Byun-hui yang merasa sejak kecil anaknya mengalami keterlambatan dalam berbicara, bahkan susah untuk bergaul. Sementara itu, Yuchan kembali bekerja di perusahaan baru, justru bertemu dengan mantan manajer tempat kantor Yuchan bekerja sebelumnya. Sayangnya mantan manajernya tersebut justru menceritakan bahwa Yuchan merupakan orang yang rajin dan kompeten. Bahkan apapun yang dikerjakan oleh Yuchan selalu berjalan dengan lancar. Hal tersebut justru membuat karyawan yang lainnya meminta Yuchan memeriksa laporan yang mereka kerjakan untuk diserahkan kepada direktur. Dan membuat Yuchan merasa panik jika hal yang terjadi di perusahaan sebelumnya kembali terjadi di perusahaan yang baru. Sedangkan Dulre akhirnya memberanikan diri untuk menemui Nara dan mengatakan bahwa ia ingin pergi berlayar seperti yang dilakukan oleh Nara. Akhirnya hasil tes IQ Byun-hui keluar dengan jumlah poin 71. Namun ibunya justru meminta agar Byun-hui kembali melakukan tes. 많은데 병인은 여기에 속해요. 선생님 다시 한번 검사해봐도 되나요? Sayangnya Byun-hui justru menolak karena ia merasa ibunya terlalu mengaturnya. Hal itu membuat Byun-hui kembali berusaha untuk melukai dirinya lagi. Namun Daan justru menemukan ide setelah melihat karet gelang milik Dulre. Daan memberikan karet tersebut kepada Byun-hui. Jika Byun-hui memiliki keinginan untuk melukai dirinya, maka Byun-hui tinggal menarik karet tersebut untuk menimbulkan rasa sakit yang akan membuat Byun-hui berhenti melukai dirinya sendiri. 왜 이래요? 잠깐만. 아프지? 막 따갑고 얼얼하. Dulre pun memberanikan diri untuk datang melihat Nara dan timnya latihan. Bahkan Dulre terlihat bahagia. Yuan yang juga mengantarkan Dulre pun merasa senang dengan apa yang dilakukan oleh Dulre. Keesokan harinya Goyun kembali menjemput Daan. Bahkan ibu Daan membuatkan sarapan untuk Goyun. Sebelum Goyun pulang, ibu Daan pun mengatakan terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Goyun untuk Daan. Bahkan ibu Daan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Goyun. 실은 저도 살얼음판에 살고 있어요. 표정이 없거나 어딘. 그랬었겠네요. 제일 가까이 계신 분이니까. Setelah menjalani tes IQ yang kedua, poin Byun-hui naik menjadi 75. Namun ibunya justru berharap agar Byun-hui mendapatkan poin yang rendah agar bisa masuk ke sekolah luar biasa. Karena melihat keterlambatan Byun-hui dalam belajar di sekolah umum yang membuat ibu Byun-hui berniat memasukkan Byun-hui ke sekolah luar biasa.
namun harus dengan nilai IQ yang lebih rendah. 평범하게 될 거라고 생각했어요. 그러다가 깨닫게 된 거예요. 남들처럼 대학에 가고. Daeun pun menemui Byun-hui untuk menanyakan alasan Byun-hui sangat ingin menjadi pilot. Rupanya naik pesawat merupakan hal yang membuat Byun-hui sangat bahagia. Itu sebabnya ia ingin menjadi seorang pilot. 다른 일을 해도 비행기 탈 수 있는데. 그래도 Akhirnya jadwal Dulre untuk menjadi kru kapal pesiar telah diumumkan. Sayangnya Dulre harus melakukan pelayaran selama 1 tahun di atas kapal pesiar. Sayangnya Yu-chan yang sedang berusaha untuk kuat agar kecemasan berlebihannya tidak kambuh lagi, justru kembali mendapat tekanan dalam pekerjaan barunya. Namun Yu-chan tetap berusaha untuk kuat melawan semua tekanan yang ia dapat. Bahkan ia berani menolak kerjaan yang diminta oleh rekan-rekannya. 제가 그 보고서 쓰시는 거 도와드리고 싶은데 어떡하죠? 제가 표준 근로계약서에 서명을 했는데 Akhirnya Byun-hui diizinkan untuk pulang, namun harus tetap rutin menjalani konsultasi. 알았지? 혼자서 힘들거나 자꾸 자기를 상처 주려고 하면 네. 선생님 이거 어떻게 해요? 저 주세요. 어머니 병. Malam harinya para dokter dan perawat poli kesehatan jiwa mengadakan acara perpisahan untuk Dulre. Bahkan Min Soo juga mengatakan bahwa mereka semua mengetahui hubungan Dulre dengan Hyewon. Begitu juga dengan Soo Yeon mengatakan bahwa mereka juga mengetahui hubungan Daeun dan Go-yoon. 어머 연습하냐? 아니요, 실수예요. 어머, 어떻게 실수해? 아니야, 잘 흘렸어. Hyewon yang mengetahui perjuangan Dulre untuk bisa mendapatkan apa yang ia inginkan, mengizinkan Dulre untuk ikut berlayar selama 1 tahun. 다요. 지금까지 Di hari keberangkatan Dulre, Daeun bahkan datang untuk mengantarkannya. Namun Daeun juga bertemu dengan Byun-hui yang akhirnya magang di bandara. Bahkan Seong-jae akhirnya menjadi perawat di poli kesehatan jiwa dibimbing oleh Daeun. 친구들이랑은 좀 어때? 왔어? 엄마는 여행 가는 거야? 아니요. 저 여기서 일해요. 안녕하세요. 정신과로 출근하게